Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, berita terbaru dilansir Republika berjudul peneliti BRIN anggota DPR diuntungkan dengan penundaan pemilu, makanya banyak diam. Wah, ternyata senang ya. Luar biasa. Tapi apakah semua anggota DPR? Ya tentu saja tidak ya. Ini mungkin yang dimaksud adalah kebanyakan anggota DPR senang sekali. Maka tidak ada suara apapun dari parlemen atau DPR soal penundaan pemilu. Karena rata-rata menyukai, menyenangi untuk kemudian dapat jabatan tambahan sampai 2025, sekalipun itu secara konstitusi tidak ada legitimasi. Tetapi kalau ya moral sudah compang-camping, intelektual juga sudah jadi ya kuda syahwat, maka tidak akan ada lagi yang namanya kesadaran bahwa bagaimana mereka bisa menjadi teladan di dalam penerapan aturan regulasi yang justru mereka tetapkan sendiri. Baik, kita lihat beritanya bahwa peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Lili Romli menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu 2024. Menurutnya, anggota DPR hingga DPRD akan sangat diuntungkan apabila pemilu benar-benar ditunda sesuai putusan itu. Wah, ini dia. Kata dia, jabatan mereka tidak punya legitimasi karena pada anggota itu tidak hanya dipilih untuk menjabat selama 5 tahun. Itu kalau betul dilaksanakan bahwa pemilu ditunda hingga 2025. Nah, profesor itu mengatakan siapa yang diuntungkan ketika pemilu ditunda? Ya jelas, secara kasat mata jelas. Makanya banyak yang diam tidak berkomentar, mayoritas adalah anggota DPR. Itu karena mereka lah yang diuntungkan gitu. Jabatan itu, kata Prof. Lili dalam webinar bertajuk Masa Depan Pemilu 2024 pasca putusan PN Jakarta Pusat Selasa 7 Maret 2023. Dan sahabat sekalian, kita bisa lihat bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan cara melakukan penundaan pemilu itu bukan isu yang baru saja terjadi. Ini seperti gelombang yang terus dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat, dan sebelumnya menurut catatan profesor itu ya penundaan pemilu itu diwacanakan oleh MPR, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Mereka menyampaikan penundaan pemilu itu bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan, kewenangan, ujar Lili. Lalu apa yang bisa kita ambil dari pandangan Profesor Lili ini? Bahwa memang pemilu 2019 telah menghasilkan kebanyakan anggota DPR yang kurang punya komitmen, tidak punya kesadaran yang kuat untuk betul-betul menjalankan konstitusi. Alih-alih mereka menjadi pihak yang betul-betul menjadi wakil rakyat, justru mereka sangat senang kalau terjadi penundaan pemilu. Lumayan bisa tambah jabatan, tambah kekayaan, kekuasaan, dan persiapan, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara moral tidak sedang baik-baik saja. Dan ini memberikan sebuah gambaran langsung kepada kita bahwa penting untuk orang yang duduk di DPR itu adalah orang-orang yang punya integritas, punya moral, dan mereka punya tanggung jawab tinggi terhadap masa depan, kehidupan, nasib masyarakat Indonesia. Kalau kemudian dalam dinamika kehidupan yang seperti ini, katakanlah ya kalau bahasa beberapa pengamat itu pemerintah ugal-ugalan, tetapi pada saat yang sama DPR yang seharusnya berfungsi sebagai rem tidak dapat menjalankan tugasnya, maka rakyat ya yang lagi-lagi akan menanggung akibatnya. Tetapi apakah itu satu hal yang penting bagi anggota DPR? Ya saya pikir ada yang memahami itu, tetapi kebanyakan ya seperti yang disampaikan oleh Profesor Lili ini. Nah, sahabat sekalian, apa yang bisa kita lakukan melihat kondisi anggota DPR yang seperti itu? Biasanya sih anggota DPR tuh kalau kaitan dengan pemberitaan yang ada gebrak meja gitu ya, terus marah-marah. Tetapi kan hasilnya apa bagi rakyat? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Walaupun kita tetap menghargai
itu mereka tetap menjalankan fungsi dan tugas kepengawasan. Meskipun ya kita tentu punya ekspektasi lebih tinggi. Masa sih anggota DPR cuma bisa gebrak meja tetapi perubahan tidak terjadi, kan begitu. Apa bedanya dengan mahasiswa yang demo, rakyat yang protes misalnya, kalau cuma bisa gebrak meja? Seharusnya dengan kapasitas intelektual, kemudian posisi sebagai wakil rakyat, mereka bisa melakukan lebih dari sekedar menggebrak meja ataupun marah-marah kepada menteri dan seterusnya. Kita sih berharap apa sih yang dihasilkan begitu ya, karena kalau sekedar marah-marah kemudian ya apa yang dahulu banyak kita temui ya, anggota DPR yang banyak pencitraan, ya saya pikir itu sudah bukan eranya lagi. Meski demikian, kalau kita lihat di dalam berita yang lain dan ini dilansir CNN pada 28 Februari, ya kira-kira sepekan sebelum ini, ya melalui Mahfud MD bahwa pemilu ya tidak akan ditunda. Pemerintah siapkan sungguh-sungguh. Kita ambil pernyataannya di sini bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu 2024 bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilangsungkan berdasarkan kalender konstitusi 5 tahun kali. Tak ada perpanjangan, tak ada penundaan, kata Mahfud MD. Dan dalam maksudnya ini ya, acara cangkruan Menko Polhukam yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI Selasa 28 Februari. Sahabat kalian, kita akhirnya memahami bahwa mengapa orang bersuara dan mengapa orang tidak bersuara itu karena ada alasan sekaligus tujuan. Namun sebaik-baik alasan dan tujuan adalah yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dirinya yang seolah-olah tidak pernah mau berpisah dengan jabatan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.